Dan lebih lengkap soal pertemuan P3 dengan PDI Perjuangan siang ini kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Valen, selamat siang. Yang menjadi salah satu materi pertemuan adalah soal nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi cawapres PDIP Ganjar Pranowo. Lantas, apa aspirasi yang akan disampaikan P3 pada PDI Perjuangan soal nama bakal calon wapres ini? Dan apakah P3 juga akan mengajukan nama cawapres pada PDIP? Iya, Sisko, sebenarnya untuk pertemuan antara kedua partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, ini adalah mengenai membahas lebih lanjut terkait dengan hasil rapat pimpinan nasional kelima P3 per tanggal 25 April lalu yang dilangsungkan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romah Hurmuzi itu menyampaikan bahwa dari acara yang sebenarnya ini berjudul Halal Bihalal begitu ya. Ini juga memang tak memungkiri ada pembahasan politik utamanya terkait kerjasama antar kedua partai. Di mana salah satu agenda turunannya ini adalah mengenai pembahasan mengenai calon wakil presiden yang nantinya bisa diusung untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang memang kemarin sudah dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meskipun tidak disampaikan nama siapa calon wakil presiden yang nantinya akan diusulkan oleh partai oleh P3 begitu ya. Karena kalau misalnya melihat daripada hasil Rapimnas 25 April lalu sebenarnya ada beberapa nama calon yang diusulkan, baik itu menjadi bakal calon presiden ataupun juga bakal calon wakil presiden. Di antaranya adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Tapi tadi Romah Hurmuzi juga kembali mengonfirmasi pada saya terkait dengan siapa usulan cawapres yang nantinya akan dibawa saat pertemuan itu harus menanti pasca pertemuan itu selesai begitu. Artinya akan ada konferensi pers yang ingin disampaikan. Tapi kalau melihat dari sepanjang proses pergerakan politik begitu ya yang kemudian dilakukan oleh P3, keputusan Rapimnas ini menugaskan bahwa Dewan Perwakilan Pusat P3 ini harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh bahwa cawapres yang nantinya diusulkan oleh P3, entah itu nanti apabila memang sudah fix melakukan kerjasama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah mereka atau adalah cawapres yang memiliki kartu tanda anggota P3. Jadi mau tidak mau P3 hanya mengajukan calon wakil presiden yang berasal dari P3 itu sendiri. Tapi sampai sekarang kita juga belum tahu siapa calon wakil presiden potensial yang pantas ataupun yang memang cocok untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Memang sebelumnya santer diberitakan begitu ya bahwa Sandiaga Uno ini sebagai bakal calon wakil presiden yang cocok dari P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Tapi hingga saat ini belum ada rilis formal ataupun pasti. Meskipun komunikasi sudah terus dilakukan apakah Sandiaga Uno ini nantinya setelah keluar dari partai Gerindra begitu ya kemudian akan bergabung di Partai P3 begitu, sehingga memang kalau misalnya nanti ini terjadi berarti kita tidak tahu bagaimana pertimbangannya begitu Sisko dan juga saudara. Dan yang lebih menarik adalah sebenarnya bagaimana menakar adanya kerjasama politik dari pertemuan kedua partai ini. Akankah kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menjalin kerjasama dengan P3 pasca pertemuan? Karena pada dasarnya kerjasama politik itu dari kedua partai tentu bisa terjalin dengan salah satu modal. Di antaranya adalah melihat kesamaan, kesesuaian ideologi dan juga histori, termasuk juga strategi elektoral untuk menentukan atau untuk mendapatkan basis pemilih begitu. Nah, kalau melihat daripada P3, hubungan P3 antara hubungan P3 dengan PDIP sendiri begitu ya, kita bisa tahu bahwa PDIP dan P3 ini merupakan partai yang kemudian sudah bekerja sama dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Kemudian kalau melihat daripada rekam jejak sejarah panjang dalam membangun kerjasama antara kedua partai ini sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 70-an. Apalagi kita tahu ketika proses pemilu saat itu
setelah dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri ini dari MPR kemudian memilih atau menjodohkan Hamzahas yang saat itu merupakan kader dari P3 dan juga lewat pemilu atau pilkada begitu ya, bahwa Gubernur Ganjar Pranowo yang sebagai Gubernur Jawa Tengah saat itu dalam pemilihan 2018 ini juga memiliki pasangan wakil gubernur yang juga berasal dari P3 yakni Gus Yassin Maimun Zuhair. Nah kemudian juga ada pertimbangan lainnya, tentu ini terkait dengan memperkuat aspek elektoral. Nah ditinjau dari aspek elektoral daripada P3 jika bekerja sama dengan PDIP nantinya, ini tentu bisa memperluas basis pemilih. Tapi sekali lagi kita tunggu Sisko perkembangannya seperti apa, karena kita tahu bahwa sebelumnya ini P3 juga sudah tergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar maupun juga dengan PAN. Seperti apa situasinya meskipun saat ini sama-sama dari partai politik yang tergabung dalam KIB itu mengklaim bahwa ketiganya ini solid dan memang tetap mempersilahkan apabila memang ada dukungan terhadap capres dari beda partai, meskipun itu memang kebijakan dari masing-masing partai. Politik sangat dinamis, Sisko dan juga saudara, nanti pertemuan akan berlangsung pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tentu kita tunggu seperti apa hasil dari pertemuan dan juga apa yang nanti akan disampaikan setelah pertemuan ini berlangsung. Benar, tentunya memang seperti yang Anda sampaikan tadi, Valen dan juga saudara, bahwa ini masih dinamis sendiri dan juga memang masih menunggu bagaimana nanti pergerakan antara kedua partai, antara PDI dan P3. Kami akan nantikan update informasinya dari Anda, Valen Sitorus. Terima kasih, rekan.